Shalom, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 dengan tema pemimpin yang sukses membawa perubahan. Pemimpin yang sukses membawa perubahan. Perubahan identik dengan kepemimpinan. Dalam setiap periode diadakan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan badan-badan lain. Dalam lingkup kemahasiswaan misalnya, diadakan pemilihan ketua angkatan, diadakan pemilihan ketua BEM. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perubahan atau inovasi-inovasi yang baru. Dan tentunya perubahan yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan bukan perubahan ke arah yang lebih buruk. Yosua adalah pemimpin yang dipilih untuk menggantikan Musa memimpin umat pilihan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Yosua adalah pemimpin yang sukses membawa perubahan. Hari ini kita akan melihat prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sukses membawa perubahan. Apa saja prinsip yang harus dimiliki pemimpin yang sukses membawa perubahan? Mari kita melihat bersama-sama beberapa prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sukses membawa perubahan. Yang pertama, dalam bacaan kita, berintegritas yang tinggi. Berintegritas yang tinggi. Integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dalam ayat 6 dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan kuatkan dalam bahasa aslinya di sini diartikan sebagai kata yakin, benar, kuat, perkasa, dan mampu bertahan. Kemudian teguhkanlah hati dalam bahasa aslinya diartikan sebagai kegagahan, kekuatan, memiliki kewaspadaan, memiliki mental dan fisik yang kuat. Pemimpin yang berintegritas tinggi adalah pemimpin yang bermutu dalam hal kekuatan dan keteguhan hati. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu di sini tidak hanya 1 atau 2 kali dituliskan dalam pembacaan kita, tetapi sebanyak 3 kali dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Penulis ingin menekankan bahwa pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang mampu mengolah dirinya dan hatinya dan memiliki keberanian, kekuatan secara mental dan kekuatan secara fisik, bahkan juga memiliki keperkasaan dan memiliki keyakinan yang kuat akan suatu hal yang akan dihadapi ke depan. Yosua adalah pemimpin yang berintegritas, meskipun ia tahu bahwa menjadi pemimpin adalah pekerjaan yang baru, sekaligus menjadi tantangan yang besar. Tetapi Yosua menerima ketetapan Allah dan dengan kekuatan dan keberanian yang dari Allah pula, sebagai seorang pemimpin, ia mampu menerimanya. Sebagai manusia biasa, Yosua bisa menolak. Tetapi karena ia punya integritas yang tinggi, maka ia yakin dan berani, bahkan siap secara mental untuk melakukan perintah Tuhan. Rekan-rekan, tidak jarang kita diberikan tugas yang mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar, tidak sepantasnya, atau kita merasa tidak mampu atau tidak layak. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan dan keteguhan hati akan mengarahkan kita pada integritas yang tinggi, sehingga kita mampu dan kita memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, bahkan kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita akan menjadi pemimpin yang sukses membawa perubahan. Prinsip yang kedua yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin yang sukses membawa perubahan adalah berfokus pada tujuan. Berfokus pada tujuan. Fokus berarti pusat, berarti juga sebagai tempat untuk memusatkan perhatian, tempat mata tertuju. Jadi fokus berarti memusatkan perhatian penuh pada suatu sasaran yang ada di depan mata. Fokus yang harus dituju Yosua adalah
tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan Yosua sebagai pemimpin tidak boleh menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Sebagai seorang pemimpin, Yosua harus fokus dan terus mengarahkan pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yosua tidak mengatakan bahwa Tuhan mungkin ada jalan lain atau ada jalan lain yang lebih dekat, lebih bagus. Tetapi kenapa kita tidak lewat di sana? Yosua juga tidak bernegosiasi dengan Tuhan untuk menawar apa yang Tuhan telah perintahkan. Tetapi ia tetap fokus pada apa yang telah Tuhan perintahkan. Yosua pun berpegang pada janji Allah. Dan ketika Yosua memilih untuk fokus, maka perjalanan yang mereka tempuh berhasil. Sehingga Yosua dapat disebut sebagai pemimpin yang sukses membawa perubahan. Rekan-rekan, semua kita tentu memiliki keinginan atau cita-cita yang ingin kita raih sesegera mungkin. Ada yang sementara berjuang untuk menjadi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, gembala jemaat atau pengusaha, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa semua itu akan kita raih ketika kita fokus pada tujuan dan berpegang pada janji Allah. Pemimpin yang sukses membawa perubahan adalah pemimpin yang fokus pada tujuan. Prinsip yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses membawa perubahan adalah berkaca pada Alkitab. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Sebagai seorang pemimpin, Yosua harus siap merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, baru ia memperkatakan kepada umat yang dipimpinnya. Dan ketika kita melihat bahwa dalam sejarah bangsa Israel, Taurat itu diajarkan turun-temurun dari dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Sehingga bangsa Israel dapat mengetahui Taurat itu dan menguasainya. Bangsa Israel memberikan teladan yang luar biasa dalam hal pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu diajarkan secara berulang-ulang, bukan hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Tetapi firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, kemudian kita memperkatakannya. Bukan hanya sekali dalam sehari, sekali dalam seminggu, tetapi setiap saat firman Tuhan itu harus direnungkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan berkaca pada firman Tuhan akan menghasilkan ketaatan pada perintah Tuhan. Dan ketaatan kepada perintah Tuhan akan mendatangkan penyertaan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Rekan-rekanku yang sama dikasihi oleh Tuhan, berapa kali kita berkaca pada firman Tuhan setiap harinya? Berapa kali kita merenung untuk setiap penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya datang merenungkan firman Tuhan hanya saat kita ibadah hari Minggu? Ataukah hanya saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat? Yosua memberikan kita contoh bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak harus menjadi ketua angkatan, tidak harus menjadi ketua BEM, atau tidak harus menjadi ketua organisasi untuk dapat membawa perubahan dan memulai perubahan. Tetapi perubahan yang sesungguhnya itu dimulai dari diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam kampus di mana kita berada, dan dimanapun kita berada. Sehingga kita dapat meneladani Yosua sebagai pemimpin yang sukses membawa perubahan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemimpin yang sukses membawa perubahan adalah pemimpin yang berintegritas yang tinggi, berfokus pada tujuan, dan berkaca pada Alkitab. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.